orang PU-nya mau terima ya saya berikan. Ini saya dibantu oleh mahasiswa S2 struktur ITS, itu adalah anaknya dari Kepala PU Bina Marga Jawa Timur, ya, karena anggaran biayanya itu adalah APBD tingkat 1, jadi sehingga PU Bina Marga provinsi itu ikut terlibat di dalamnya. Kebetulan karena mungkin anaknya kuliah S2 diminta gitu. Tapi saya rada susah mengendalikan gitu. Ada beberapa yang masih menurut saya kurang dikoreksi, tapi dia sulit merubahnya. Tapi kebetulan PU Bina Marga Jember juga mau nerima ya sudah gitu. Tapi saya yakin ini masih aman gitu. Oke, saya langsung mulai saja ya. Ini sudah pengikutnya sudah 28 ya. 29 termasuk saya sambil nunggu ya. Terus nanti jangan lupa absen ya. Saya sudah absen tadi. Halo. Iya, Pak. Saya sudah absen tadi. Jadi ini saya share screen dulu ya. Ini maaf juga saya belum sempat nyalin dalam PowerPoint ya. Ini masih dalam Word. Ya, halo. Iya, Pak. Masih dalam Word. Kelihatan ya? Sudah kelihatan, Pak. Kelihatan. Nanti saya share nanti habis ini ya. Habis kuliah nanti saya share. Ini saya zoom, kelihatan ya? Bisa dibaca ya? Bisa, Pak. Maaf ini juga masih ada kopnya ini apa Kabupaten Jember ya. Ini superstructure itu maksudnya itu bangunan atas ya, superstructure-nya itu. Ini lokasi 142 mungkin ini enggak terlalu penting ya. Yang penting nih lebar jalan 7 meter, jadi kurang lebih hampir sama dengan tugas-tugas ya juga ya. Meskipun ada yang 10 meter mungkin ya. Jumlah lajur 2 ya. Tinggi bebas ini tidak disebutkan, sebetulnya tinggi bebas ini harus disebutkan ya. Ini tinggi bebasnya kurang lebih 6 meter juga ya. Terus rangka jembatan ya, panjang per segmen 6,4 ya. Karena ini panjang totalnya sekitar 32 atau 34 saya lupa ya. Tuh. Kemudian jarak balok memanjang 1,6 meter ya, balok anak nih ya. Kemudian dek jembatan tebal platnya 20, tebal aspalnya 5 ya. Ini lantai kendaraan ini ya. Tebal plat beton itu adalah lantai kendaraan. Kemudian pemodelan struktur ya. Mutu baja nih pakai BJ 55 ya. Ini salah sebetulnya, ini pakai BJ 41 ya. Karena BJ 55 sesuai dengan saya sampaikan bahwa BJ 55 itu hanya bisa untuk baut apa namanya, tegangan tinggi gitu-gitu tuh ya. Karena dia terlalu keras ya, terlalu getas, terlalu brittle. Ini nanti BJ-nya jangan dilihat ya. Tegangan leleh 410 megapascal ya. Tegangan putus 550 megapascal. Ya, modulus elastisitas 200.000 megapascal atau 2 juta kilogram per sentimeter persegi. Ya. Kemudian mutu beton FC30 ya. Kuat tekan 29,05 megapascal ya. Kemudian modulus elastisitas betonnya ya 2574,96 megapascal. Ini menggunakan SAP 2000, sebetulnya ini tidak perlu ditulis ngomong SAP ya. Ini
profilnya ya, WF cross girder itu adalah 800 kali 300 kali 14 kali 26 ya. WF long girder 600. Jadi yang melintang itu 800, yang memanjang itu 600. Ini balok anak ya. Kemudian ini untuk rangka diagonalnya ya 350 kali 350. Ini H ini ya, profil H. Kemudian WF portal beam itu adalah 300 kali 150 kali 6,5 tebalnya ya. Badannya flannya 9 ya. Bracing untuk bracingnya itu adalah 150 kali 150 kali 7 kali 10 ya. Itu seperti biasa ini pemodelannya ya. Jadi seperti ini. Situ terserah pakai CSA Bridge apa pakai SAP, ini pakai SAP ya. Nah, ini nanti portal ya. Jangan lupa, ini adalah portal. Kelihatan ya, kursor saya kelihatan ya? Halo? Terlihat, Pak. Nah, ini portalnya ya. Nah, ini ikatan angin atas ya, karena ini kan rangka tertutup ya, seperti ini. Ya, di tugas juga sudah saya ini kan. Terus ini profil melintang tadi, yang ini melintang ya. Setiap titik simpul ada profil melintang. Ini yang hijau ya, yang hijau adalah profil memanjang, ya, balok anaknya. Jadi seperti itu. Ya, kalau bisa nanti tugasnya juga dimodelkan seperti ini. Ya, baik yang terbuka maupun yang tertutup. Ya, halo. Halo. Baik, Pak. Ya. Ini kemudian data beban ya. Foto ini juga di kuliah sudah semua ada ya. Saya jelaskan satu-satu, nanti baca juga dari kuliah ya. Halo. Baik, Pak. Nah, ini kode kombinasi ini sudah ada semua ya di kuliah kemarin ya. Saya ulang-ulang terlalu lama nanti. Ya. Kemudian sekarang beban mati ya. Beban mati berat jenis baja itu 78,5 ya, 7,85 kan kilonewton per meter kubik ya, atau 7,85 ton per meter kubik ya. Berat jenis beton 24 ini sudah biasa. Untuk berat dek beton akan dijadikan beban garis ya, dengan mengalihkan ketebalan dan jarak antar balok memanjang dan akan diinputkan pada balok memanjang. Beban garis MS itu ini 24, berat jenisnya 0,2, tebalnya 1,6, dan faktor keamanannya ya. Nah, jadi seperti ini jadinya ya. Jadi beban merata kalau yang ini sebetulnya ya. Ini beban merata ya. Kemudian yang untuk ini aspal ya. Untuk beban mati tambah jembatan ini meliputi beban aspal ya kan. Terus hujan kan 1 ya, berat jenisnya 1. Kalau aspal 22 atau 2,2 ton ya. Kemudian sama halnya dengan beban mati, beban akan dijadikan beban garis. Jadi seperti ini. Ya. Bukan beban garis ya, ini salah ini ngomongnya. Makanya saya akan ngoreksi, mungkin kurang teliti ya. Soalnya kita diminta hanya dalam waktu 2 bulan itu 4 jembatan ya. Ada 4 jenis jembatan, yang 2 e-girder, yang 2 rangka batang. Jadi saya juga belum saya bikin laporan sebagai tim leader ya. Jadi nggak bisa sesempurna mungkin melihatnya. Ini maaf ya, ini salah. Ini mestinya ini beban, tak rubah aja ya nanti. Jembatan akan dijadikan beban merata. Ini juga saya rubah ya. Mana gitu dia ngomong beban merata dulu.
Gimana tadi ngomongnya? Kemudian sistem beban untuk struktur jembatan ini akan mengacu pada standar code ini ya, dengan mengenai beban dan faktor beban kita beri detail pembebanan yang akan diinput dan penjelasan di bawah ini. Ini akan dijadikan nih beban merata ya. Beban garis bukan ini. Oke. Ini ya. Ini untuk beban mati tambahan istilahnya kalau dalam ini ya. Beban mati tambahan ada aspal sama air. Ya, seperti ini. Kemudian beban truk ya, beban truk seperti ini ya. Ini di SNI juga sudah ada ya. Beban truknya biasanya untuk plat kita menggunakan beban roda ya. Separuh dari beban gandar ya. Ini beban per roda ya. Ini. Kemudian ya akan menjadi beban titik ya, beban roda itu beban titik. Kemudian ini beban garis, ini baru garis loh. Ya, terdapat dua jenis beban lajur, yaitu beban terbagi rata BTR dan beban garis terpusat ya, BGT. Untuk beban BGT juga harus ditambahkan faktor beban dinamis ya sebesar 40%. Ini di kuliah juga sudah ada ya. Di kuliah sudah ada dan ini tinggal mengaplikasikan pada tugas ya ini ya. Ini ada lagi yang kurang ya. Di sini tidak ada beban berjalan atau beban garis pengaruh pada rangka batang. Ini juga ada dihitung ya. Itu wajib sebetulnya ya. Karena kesusu-susu kemarin tuh. Wah, anaknya itu juga maaf ya, bukan saya ini rodok dablek disuruh merubah itu wangel, tapi karena dia anaknya kepala PU, jadi saya kan juga repot gitu loh. Nanti wadul sama bapaknya jadi masalah gitu. Ya. Ini beban BTR dan BGT akan dimodelkan sebagai moving load untuk memperoleh gaya maksimal di tiap-tiap batang ya. Jadi seperti ini semua ada di tugas. Ya, kok di tugas. Semua ada di kuliah ya, nanti dibaca di kuliahnya. Jadi ini aplikasinya, lihat di ininya ya. Jadi bebannya seperti ini ya, modelannya. Ini semua pakai SAP ya. Situ nanti pakai SAP boleh, pakai CSE Brid boleh, pakai ada lagi satu saya lupa itu. Terserah wis. Beban garis terpusat. Ini ya, nah ini. Beban garis seperti ini. Kemudian beban rem ini, braking load ya. Ini beban rem, traksi akibat rem gini ya. Yang terbesar antara 25% dari berat kendaraan truk, gandar truk ya. Gandar itu artinya berat dari resultante beban kiri dan kanan ya. 5% dari berat truk plus BTR. Nanti BTR itu apa? Di tugas di kuliah juga ada. Ini nanti dilihat ya di atas. 122,66 kN ini yang dipakai ya. Dan dibebankan pada ketinggian 1,8 meter di atas muka jalan. Ya, tuh. Ini kan jadi momen traksi namanya itu ya. Ini untuk beban ini. Kemudian ini angin ya. Angin seperti ini, persyaratannya juga lihat di kuliah ya. Ini aplikasinya seperti ini, nanti bisa ditiru ya. Tapi hal-hal yang saya katakan tadi yang kurang sempurna, tidak sesuai dengan kuliah, jangan ditiru ya. Karena di sini ada hal-hal yang dipraktiskan sama anaknya. Ya, ini total beban angin tidak boleh diambil ya, ini loh ya. Nanti yang penting ini ya,
titik menaruh anginnya, nih ya. Ini persis di tepi atas, ya. Ini untuk struktur ya, untuk kendaraan tuh beda lagi nanti ya, pengaruh dari angin yang menimpa kendaraan. Ada lagi berikutnya. Ini di struktur ya. Tahu ya, penempatan beban anginnya seperti ini. Nanti tugasnya juga gitu, ya. Ini meskipun bukan saya yang asistensi tugas, nanti yang dosennya lain juga lumayan lah. Mereka tidak susah-susah, ini sudah ada ininya, apa acuannya. Nah ini angin untuk kendaraan ya. Lihat tinggiannya berapa, jadi nanti pengaruhnya terhadap jembatan bagaimana nih ya. Dilihat ini. Ini ya. Nah, jadi dilimpahkan ke gaya jadi ini ya, berbentuk ini. Beban garis memanjang jembatan ya. Kemudian sekarang beban gempa ya. Beban gempa sesuai peraturan 2833 ini ya. Yang dipakai, nah ini 2833 2016 ya, pasal 531 ya. Seperti ini. Ini ya. Ini pakai respon spektrum ya kalau ini. Nah, ini. Hasil analisis strukturnya seperti ini ya. Dan bisa lihat. Kemudian, nah ini dari ini langsung ke struktur rangka ya. Nah ini hasil dari SAP-nya, perhitungan struktur rangkanya seperti ini. Ya. Nanti ini harusnya kombinasi dengan beban berjalan, garis pengaruh seperti yang saya jelaskan minggu lalu ya. Itu untuk menghitung gaya-gaya batang akibat garis pengaruh itu seperti itu. Nanti di dalam tugas ini digabung dengan hasil gaya-gaya batang akibat garis pengaruh ya. Nanti jangan ini ketinggalan ini dan dihitung sama anaknya. Ya. Halo, paham ya? Halo. Paham, Pak. Oh ya, itu. Sekarang mestinya kita sebelum ke sini ya, ini dulu mestinya bawah ya. Ini sudah langsung ke ininya. Mestinya kita ke sini dulu, sebentar ya. Profil portal, ya ini ada profil portalnya ada ya. Itu nanti belakangan ya. Sekarang nah ini. Nah ini lantai kendaraan, seharusnya kita ke lantai kendaraan dulu ya. Tapi sebetulnya sih kalau mengerti permasalahannya tidak masalah, tapi urutan kerjanya tidak begitu. Ini dulu selesaikan ya. Ini kelihatan dari diagram momen platnya seperti ini karena global dia ngitungnya ya. Seperti ini. Nah, ini dia tegangan-tegangannya nih ya yang garis saya kira sudah tahu semua ya. Ini yang kanan itu adalah garis tegangannya. Yang biru itu artinya apa? Hijau, merah. Terus yang pink itu apa? Ya. Ya ini yang positif, negatif, yang maksimum ini ya. M22 minimum itu adalah ini. Ya. Sehingga ini adalah kebetulan ini pakai bondek ya. Di tugas kan tidak ada bondeknya ya. Nanti jangan ini. Ya. Ini termasuk ini penulangan plat ya. Penulangan plat saya kira sudah biasa. Itu tadi momennya sudah dapat, penulangan platnya juga bisa didapat ya. Ini kemudian yang penting di sini adalah sirkonektornya ya. Nah ini beban roda ya. Tadi yang saya katakan kalau di plat ini menggunakan agak beru ya. Ya.
Ya, di kuliah juga sudah ada ya. Jadi cara mendistribusikan gaya dari tekanan roda ya, ini harus ini kan masuk di dalam plat, ini pada umumnya 45 derajat ya. Jadi garis bebannya seperti ini ya. Tuh. Nanti ini nanti setelah ngitung ini baru tulangan ya. Ini rodok kacau ya, tulangan susut ini. Seharusnya ini selesai dulu beban-bebannya baru ya. Seperti ini. Nah, sekarang sebelum ke elastomer jadi baru ini plat ya. Nanti urutannya gitu ya, setelah bebannya selesai, ngitung plat, baru ke sini. Ya. Makanya ini saya belum sempat, sudah ada sedikit ya di PowerPoint. Misalnya saya bentuk dalam PowerPoint, saya bisa ngatur ya. Ini karena masih aslinya di Word, jadi agak kacau ya. Nah, tadi setelah plat selesai, kemudian menghitung gaya-gaya batang berdasarkan sub tadi, kemudian menghitung garis pengaruh ya. Garis pengaruh, kemudian dibuat kombinasi gaya-gaya batangnya dari hasil sub sama garis pengaruh ya. Nah, itu baru nanti menghitung dimensinya ya. Menghitung kontrol tegangan pada dimensi ya. Jadi seperti ini tadi sudah saya katakan ya, hasil dari beban menggunakan sub ini ya. Nah, ini kontrol dari profil yang dipilih ya. Saya kira nanti ini bisa. Ini untuk profil memanjang ya. Ini yang besar ini adalah profil melintang, yang kecil ini adalah profil memanjang. Ini adalah shear konektornya. Nanti dilihat ya. Ini startnya. Ya. Ini kemudian profil pengaku ini ya, yang pengaku. Nah, ini yang sekarang ini detail yang di pertemuan titik simpul ya. Titik simpul. Nah, ini dia. Nah, ini detailnya ya, seperti ini. Ini kemarin ya, yang tidak tergambarkan di dalam, kalau belum dihitung, paling tidak skemanya tuh ada. Ini sekarang kalau sudah saya berikan contoh ini, gambarnya direvisi ya. Direvisi gambarnya. Jadi hubungannya ini ya. Ini sudah ada dimensi baut, jarak baut dan sebagainya sudah komplit karena sudah dihitung ya. Punyamu enggak usah gambarkan ini dulu, enggak apa-apa. Baut-baut apa itu enggak usah digambar. Tapi performanya profil terus konfigurasinya tuh harus sudah ada di dalam ininya ya. Potongannya itu ya. Kemudian ini ya hitungannya. Nah, sekarang ini yang di sudut atas ini ya, di sudut atas berdasarkan gaya-gayanya. Nah, ini dia penggambaran hasil perhitungannya ya. Ini tampak dari sampingnya ini ya, tampak dari samping. Ya kalau lihat dari sini ya, jadi ini. Nah, ini seharusnya juga begitu. Ini digambarkan di dalam ininya, tetapi tidak usah detail seperti ada gambar-gambar paku dan sebagainya gitu ya. Tuh. Secara skema dulu, ini hitungannya ya. Hitungannya. Nah, ini tadi slide-nya sudah saya jelasin ya. Nanti tinggal dipelajari di rumah ya. Ini nanti akan saya share ini. Tulangan tumpuannya negatif di ini karena gini ya, waktu menjelaskan kalau tidak salah di beberapa minggu yang lalu itu kemungkinan di satu bentang plat balok pemanjang itu, di platnya itu rodanya itu menginjak plat di sebelahnya, yang sebelahnya kosong sehingga timbul momen negatif. Nah, dengan negatif maka perlu
akhirnya kita memasang nanti tulangan rangkap ya di ini apa namanya di permukaan atas plat kendaraan, lantai kendaraan itu ada tulangannya, di bawah juga ada ya. Ini tadi roda ini sudah ya. Nah, sekarang kita ke elastomer ya. Elastomer ini ya. Jenisnya nanti bisa browsing ini ya. Bisa browsing di internet itu banyak elastomer itu. Bearing pad ya. Bearing pad. Ini kan elastomer itu jenis materialnya ya. Fungsi strukturnya namanya kan bearing pad ya. Ini bearing design, bearing pad. Pad itu kan alas ya. Bearing itu tahanan ya, alas tahanan. Jadi untuk ditumpuan ya. Nah, ini dia. Kemudian ini analisisnya nanti bisa ditiru ya analisisnya. Terus milihnya nanti lihat mungkin milihnya sudah hampir sama karena ini rangka batang ya. Kemudian ini ada perhitungan pondasi ya. Karena sudah kalau kita menghitung mendesain sebuah jembatan kan dari awal sampai pondasi. Kalau tugasnya kan tidak sampai bangunan bawah, tapi paling tidak ini sudah tahu ini bangunan bawahnya seperti ini. Ini apa namanya perhitungan gempa pondasi ini, ya seperti ini, ya. Ya. Nanti ini apa rekap kombinasi beban ultimate pelket ya. Ini nanti bisa dibaca ya, dipelajari di rumah. Ya. Apapun meskipun tugasnya tidak sampai bangunan bawah, ini tetap saya berikan komplit sampai bangunan bawah. Jadi seperti ini. Bentar ya. Bentar ya, saya nyari materi dulu lagi. Ya, ini ya. Jadi seperti ini nanti bangunan bawahnya dipelajari juga meskipun di tugasnya nggak ada ya. Ini gambarnya nih, ya. Jadi gambarnya juga gitu, nanti seperti ini kurang lebih gambarnya ya. Nah, nih. Halo? Halo? Pak. Gambar tugasnya juga seperti ini nanti. Makanya saya minta gambarnya di A2 ya. Sudah jadi. Ini petanya. Kalau peta nggak perlu karena kan Anda tidak punya petanya ya. Paham ya? Halo? Ya, Pak. Silakan kalau ada pertanyaan. Kalau ada pertanyaan silakan. Halo? Halo? Ya, Pak. Silakan kalau ada pertanyaan.
sekali lagi saya ingatkan ya, jangan sampai nanti ngeplek di contoh yang saya berikan di Word ini. Jangan lupa beban apa tadi garis pengaruh itu jangan lupa, jangan sampai tidak dihitung ya. Yang kelihatan kurang di situ ya. Garis pengaruhnya tetap dihitung, nanti dikombinasi dengan hasil sub tadi itu akibat beban-beban di luar garis pengaruh. Ya. Halo. Halo. Iya, Pak. Paham ya masalah itu ya. Paham, Pak. Alhamdulillah. Silakan. Mungkin karena kan ini akan ada berhubungan dengan tugas, ya. Ini termasuk saya baru kali ini sampai memberikan contoh soal aplikasi seperti itu ya. Tahun-tahun lalu saya ini ada e-girder, ini akan saya berikan contohnya. Kalau tidak ada pertanyaan, saya lanjutkan dengan contoh e-girder. Ya. Halo. Silakan kalau bertanya. Kalau tidak ada, kalau gitu kebetulan saya ada rapat ini tak akhiri ya. Nanti yang girdernya minggu depan aja ya. Baik, Pak.